Baik, kita lanjutkan ya untuk buku yang dapat Anda gunakan untuk pegangan. Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan. Jadi sebenarnya buku ini tidak harus ini ya, tapi Anda silakan ya mungkin di antara tiga ini ada yang Anda tertarik ya, atau Anda suka bahasanya karena tiap buku kadang-kadang beda-beda ya. Ada yang seneng agak lebih ke teoritisnya, ada yang agak seneng dia mungkin lebih kualitatif ya, penjelasannya lebih mudah diikuti, atau agak yang seneng karena banyak praktikal aspeknya. Jadi ini tiga-tiganya mewakili tadi yang agak teoritikal, yang lebih ke apa namanya, secara kualitatif itu penjelasannya lebih mudah difahami ya, yang punyanya Lily ini. Kemudian yang Dentit ini bagus banget ini karena eh, beliau pengalamannya banyak sekali ini. Kebetulan terapannya banyak di tambang ya, jadi mungkin nanti sebagian besar gambar-gambar juga saya mengambil dari Mike Dentis ini. Bukunya mudah-mudahan di perpustakaan ada, tapi ini somewhere di internet Anda mungkin ya bisa. Untuk sekedar belajar mungkin Anda bisa cari ya. Eh, Nah, moga silahkan Anda pilih. Kalau enggak yang buku-buku apa namanya, atau bukan buku tapi materi kuliah yang jenis ini Anda bisa mendapatkan banyak sekali di internet. Jadi sekarang nggak usah khawatir untuk belajar ya. Anda saya kira sudah tahu bagaimana mendapatkan bahan kuliah nanti di internet. Baik, terkait dengan gelombang elektromagnetik, maka satu aspek yang Anda harus pahami ya, yang pertama adalah terkait dengan eh, spektrum dari gelombang elektromagnetik ini ya. Karena masing-masing metode nanti itu akan memiliki kekhasan di dalam menangkap ya range frekuensi tertentu dari gelombang elektromagnetik. Jadi ini gambar yang saya juga ambil dari Mike Dentis ya, tapi ini juga Dentis ngambil dari Scott dan Lowry. Perhatikan, jadi ini adalah grafik yang menghubungkan antara frekuensi gelombang elektromagnetik dengan eh, ini dengan metode-metode geofisika ya, atau remote sensing yang dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi ya. Anda tahu jadi frekuensi ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Jadi frekuensi semakin rendah ya panjang gelombangnya semakin besar, frekuensi semakin tinggi ini semakin rapat gelombangnya itu apa namanya wavelength-nya semakin pendek ya. Jadi perhatikan ini hanya gambaran tapi kira-kira nanti juga bentuknya seperti ini. Jadi ini frekuensinya rendah itu artinya gelombangnya ini jarak antara puncak dengan puncak semakin jauh, sementara yang frekuensi tinggi ini semakin rapat. Ya. Oke, perhatikan di sini ada beberapa ya informasi terkait pengalaman praktis kita ya. Misalnya kalau kita eh, mendengar suara ya atau akustik ya. Suara itu kan sebenarnya gelombang juga ya. Gelombang mekanik tapi dia gelombang mekanik jadi partikel udara itu bergetar gitu ya eh, karena ada sumber getar ya, baik itu kalau manusia berbicara dari pita suara kita di dalam tenggorokan ini, kemudian menggetarkan udara, kemudian udara menggetarkan gendang telinga manusia, terus orang bisa mendengar. Nah, frekuensi range dari akustik itu antara 10 pangkat 1 atau sekitar 10 Hz. Ini satuannya dalam Hertz ya. Dalam Hertz, tulisannya Hertz, Hertz ya. Kita bacanya Hertz ya, karena dia orang Jerman jadi logatnya Hertz gitu, bukan Hertz. 10 Hz sampai dengan sekitar 10 pangkat 4 atau 10.000 Hz atau 10 kHz. Jadi telinga manusia dibatasi itu, ya, dibatasi itu sehingga sinyal-sinyal yang mampu dianalisis oleh manusia adalah yang kalau dia memiliki range frekuensi itu, ya, karena itu bisa diindra dengan telinga kita, ya. Selebihnya kita nggak dengar, ya, selebihnya kita nggak dengar, ya. Kecuali kalau superhero ada yang bisa mendengar suara-suara yang frekuensi rendah atau frekuensi tinggi, dia bisa mendengarkan misalnya binatang-binatang yang berjalan itu dia bisa mendengar. Tapi itu hanya di film-film saja.
Kemudian frekuensi yang lebih tinggi nanti ada TV dan radio broadcast ya. Ini antara 10⁻⁵ sampai 10⁻⁸. Kemudian ada microwave yang sering dipakai untuk memanaskan makanan, itu sekitar 10⁻⁸, 10⁻⁸. Ada gelombang radar yang dipakai untuk deteksi apa namanya di pesawat gitu atau untuk cuaca gitu ya, itu 10⁻11 ya. Kemudian nanti masuk ke gelombang apa namanya cahaya, gelombang tampak ya, sinar tampak ya. Diawali dari gelombang infrared, kemudian sampai gelombang tampak ya, visible light, kemudian ultraviolet ini 10⁻17. Kemudian lebih tinggi lagi nanti ada gelombang X-ray untuk radiometri ya, untuk ronsen, kemudian ada gamma ray dan seterusnya ya. Sampai lebih tinggi lagi ya, sampai mungkin kita belum menemukan gelombang-gelombang yang lain. Ini karena sudah masuk pada skala atom atau skala molekul ya. Jadi Anda perhatikan semakin rendah frekuensinya ya. Artinya nanti kalau kita berbicara wavelength itu atau panjang gelombang itu artinya semakin panjang gelombangnya ya. Dalam konteks geofisika maka ukuran dari materi yang atau ukuran dari benda yang bisa diindra itu ya sebesar itu ya. Sebesar itu. Jadi kira-kira seperti itu ya, meskipun ya sebetulnya nanti dengan apa namanya rekayasa tertentu kita bisa misalnya dengan gelombang akustik tapi bisa mendeteksi apa namanya organ di dalam tubuh ya. Misalnya kalau USG itu, USG Anda dulu waktu kecil, waktu bayi juga mungkin Bapak Ibu Anda USG Anda, jadi sebelum Anda lahir tuh orang tua Anda mungkin sudah bisa tahu Anda itu paling tidak laki-laki atau perempuan. Kadang kalau yang 3D itu sudah bisa melihat hidungnya mancung atau pesek, jadi bisa kita lihat dari situ dengan menggunakan akustik ya. Nah, yang berkaitan dengan metode geofisika itu kan metode yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi yang cukup lebar sebetulnya. Tetapi yang konvensional geofisik nanti ke GPR ini ya, besok kita akan belajar GPR ini. GPR itu hingga frekuensi sekitar 10⁻⁹ Hz. Atau ini berarti dalam order megahertz ya. Megahertz atau gigahertz ya. Kemudian yang paling rendah ya ini ada resistivity yang menggunakan DC current. DC current itu adalah frekuensi 0 ya, atau arus DC ya, direct current ya. Tapi biasanya tidak 0 tapi ya sangat kecil ya. Misalnya MT juga dia dari 0,001 jadi di bawah 1. Kemudian di situ ada metode apa namanya alternating field ya, magnetik, kemudian CSAMT control source audio magnetotelurik, kemudian yang MT ini magnetotelurik, logging ya kita untuk mendeteksi sumur-sumur. Kemudian yang agak apa namanya dangkal ada time domain EM atau TDM, kemudian radio imaging ini juga banyak digunakan untuk geoteknik ya, dan GPR ini adalah kemampuannya yang paling dangkal ya karena dia resolusinya paling bagus, tapi dia tidak bisa menembus sampai kedalaman yang ya kedalaman yang besar. Nah, saat itu setelah itu masuk ke remote sensing di sini ya, ada Landsat, ada Astor, ini adalah nama-nama satelit yang biasa membawa sensor gitu untuk nanti kita terjemahkan ke dalam ya karakteristik dari permukaan bumi. Ya. Kemudian ada altimeter ini untuk mengetahui ketinggian ya. Topografi, SRTM juga untuk ketinggian topografi. Jadi kita sampai di sini. Ya. Nah, selebihnya ini untuk radiometri biasanya dipakai untuk bidang medical ya, bidang medical. Ya, meskipun ini juga kami sedang mencoba menerapkan aplikasi geofisika ya. Geofisika biasanya untuk eksplorasi di dalam bumi, ini kita mau coba bawa ke medical. Jadi targetnya nanti tubuh manusia. Jadi prinsipnya sama. Jadi kita ingin tahu apa yang ada di dalam tubuh manusia menggunakan metode geofisika. Oke ya, jadi kesimpulannya adalah slide ini berbicara terkait dengan range frekuensi dari gelombang elektromagnetik ya yang ada di alam gitu ya, yang sebagian nanti ya pada frekuensi tertentu itu akan dimanfaatkan untuk eksplorasi geofisika.
Jadi kalau ada pertanyaan pada range frekuensi berapa eksplorasi geofisika menggunakan metode elektromagnetik itu dilakukan, ya Anda bisa mengingat slide ini. Jadi dari frekuensi DC, frekuensi 0 sampai dengan kira-kira di sini 10 pangkat 9 Hz ya. Dan betul dapat nilai A. Oke, tadi range frekuensi. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana metode geofisika dengan menggunakan metode EM ini bekerja. Ya. Nah, untuk itu maka ada satu konsep yang penting yang Anda harus pahami adalah bagaimana interaksi gelombang elektromagnetik itu dengan konduktor. Mari kita bahas satu persatu.